Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Hulu Sungai Utara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang terjadi pada masa ini. Maka dari itu adik-adik semua jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ketika akan keluar rumah. Pada hari ini bertemu lagi dengan Kakak Hardawati dari kampus UIN Antasari Banjarmasin jurusan Pendidikan Matematika. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masih berada di bab yang sama, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Submateri yang pertama, pengertian bentuk akar. Yang kedua, penyederhanaan bentuk akar. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian bentuk akar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami cara menyederhanakan bentuk akar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, sebelum kita masuk ke materi bentuk akar, kakak akan mereview kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak materi kita minggu kemarin? Minggu kemarin kita membahas tentang notasi ilmiah. Kita ulang sedikit ya, biar mudah untuk melanjutkan materi kita pada hari ini. Notasi ilmiah atau bentuk baku adalah cara yang singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikali 10 berpangkat N dengan syarat A-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10 dan N adalah bilangan bulat. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Nah, sebelum kita membahas mengenai bentuk akar, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu perbedaan bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan syarat A dan B-nya merupakan bilangan bulat dan juga B-nya bukan merupakan bilangan 0. Silakan perhatikan contoh berikut. Di sini, di contoh yang pertama itu akar 4. Akar 4 merupakan bilangan rasional karena bisa diubah menjadi 2. 2 ini kan di bawahnya ada 1. Tapi tidak dituliskan. Jadi kalau dia sudah bisa dibentuk ke dalam bentuk A per B atau di sini 2 per 1, berarti bilangan itu adalah bilangan rasional. Begitu pula untuk bagian B, akar 25 bisa kita akarkan menjadi 5. 5 bisa kita bentuk menjadi 5 per 1. Berarti akar 25 merupakan bilangan rasional. Untuk yang bagian C, angka 0,14141414 ini bisa kita ubah menjadi pecahan 14 per 99. Berarti ini merupakan bilangan rasional. Sedangkan bilangan irasional didefinisikan sebagai bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan A per B dengan syarat A dan B-nya merupakan bilangan bulat dan juga B-nya bukan merupakan bilangan 0. Sebagai contoh, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Di sini untuk yang pertama, nilai V itu adalah 3,141592 dan seterusnya. Bilangan desimal ini tidak memiliki pola di bagian di belakang komanya, sehingga bilangan V ini tidak bisa diubah ke dalam bilangan pecahan atau bilangan A per B. Untuk nilai 22 per 7-nya itu hanya untuk mendekati nilai V ini, tetapi berbeda nilai aslinya dengan nilai V yang sebenarnya, sehingga V ini dikategorikan sebagai bilangan irasional. Lanjut untuk yang bagian B, akar 2, ketika diubah ke dalam bilangan desimal, bilangannya menjadi 1,1414213 dan seterusnya. Bilangan desimal ini tidak memiliki pola juga di bagian desimalnya, sehingga mustahil untuk dibuatkan ke dalam bentuk perbandingan A per B. Maka akar 2 ini dikategorikan sebagai bilangan irasional. Begitu pula untuk akar 7. Akar 7 tidak bisa diubah menjadi perbandingan A per B juga. Perlu diketahui bahwa bilangan irasional umumnya terdapat pada bilangan berbentuk akar. Tetapi tidak semua bentuk akar merupakan bilangan irasional. Karena untuk bilangan akar yang memiliki angka di dalam akarnya itu merupakan kuadrat sempurna. Itu bukan merupakan bilangan irasional. Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk akar, ayo kita bahas bersama-sama. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian bentuk akar. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional.
Bentuk akar termasuk bilangan irasional. Bentuk akar juga merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Secara umum, bentuk akar dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Jadi dituliskan sebagai ini ya. Cara bacanya adalah akar pangkat N dari A. Adapun beberapa elemen dalam bentuk umum ini, yang pertama, bentuk akarnya adalah ini. Kemudian, N yang di sini merupakan pangkat dari akarnya atau biasa kita sebut sebagai indeks. Kemudian untuk bagian A-nya yang ini adalah bilangan yang berada di bawah tanda akar, namun umumnya disebut dengan radikan. Dengan A bilangan real positif, untuk N bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk N bilangan ganjil, A dapat berupa bilangan real negatif. Misalnya akar pangkat 3 dari negatif 8. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam bentuk akar. Yang pertama adalah akar senama. Suatu bentuk akar dikatakan akar senama jika memiliki pangkat akar atau indeks yang sama. Contoh beberapa akar senama, di sini ada akar 2, akar 4, akar 7. Semuanya ini memiliki akar pangkat 2. Berarti mereka bertiga dikatakan sebagai akar senama. Untuk contoh berikutnya, di sini ada akar pangkat 3 dari 5, akar pangkat 3 dari 9, dan akar pangkat 3 dari 10. Karena indeksnya 3 atau pangkat 3 semua, maka mereka bertiga dikatakan sebagai akar senama. Lanjut yang kedua yaitu akar sejenis. Suatu bentuk akar dikatakan akar sejenis jika memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan di bawah akar yang sama. Contoh beberapa akar sejenis, di sini ada akar 3 dan 2 akar 3. Mereka ini sama-sama memiliki bilangan yang di dalam akarnya sama, yaitu 3. Kemudian pangkat dari akarnya itu masing-masing adalah 2. Sehingga dikatakan akar sejenis. Di contoh yang kedua ada 4 akar pangkat 3 dari 5 dan 7 akar pangkat 3 dari 5. Di sini indeksnya masing-masing bernilai 3, sedangkan radikannya itu sama-sama 5, sehingga ini juga dikatakan akar sejenis. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Seperti halnya bilangan berpangkat, bentuk akar juga memiliki sifat-sifat tertentu yaitu sebagai berikut. Untuk A dan B bilangan real dengan N bilangan asli, maka berlaku. Untuk yang pertama ini adalah sifat perkalian pada bentuk akar. Untuk yang kedua ini adalah sifat untuk pembagian dari bentuk akar. Dan sifat yang ketiga ini adalah sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kita mulai dari menyederhanakan bentuk akar. Jadi, sebelum kita melakukan operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan lain sebagainya, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara untuk menyederhanakan suatu bentuk akar. Suatu bentuk akar dikatakan sederhana jika bilangan di dalam tanda akar tidak mempunyai faktor kuadrat sempurna. Sifat yang akan digunakan untuk menyederhanakan bentuk akar adalah sebagai berikut. Akar pangkat N dari A dikali B sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Atau akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A per B. Dengan syarat A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Ayo kita perhatikan contoh soal berikut ini. Di contoh soal yang pertama, kita akan menyederhanakan bentuk ini, akar 18. Bagaimana sih caranya supaya tidak memuat faktor kuadrat? Sebenarnya ada beberapa tips. Untuk tips yang pertama, kita hanya memperkirakan. Kuadrat sempurna kan ada banyak ya. Itu ada 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, dan seterusnya. Nah, ternyata akar 18 ini bisa kita bentuk menjadi perkalian ini, 9. Yang faktor kuadrat sempurnanya. Akar 9 dikalikan dengan 2. Nah, kita akan menggunakan sifat dari akar pangkat N dari A dikali B, sehingga akar 9 dikalikan dengan akar 2. Akar 9 itu sendiri adalah 3.
berarti 3 dikali akar 2. Hasil dari akar 18 yaitu 3 akar 2. Inilah bentuk paling sederhana dari akar 18. Lanjut bagian B, bagaimana dengan akar 75 ini? Kita akan mencobanya dengan tips berikutnya. Kita akan menggunakan pohon faktor untuk menentukan akar atau menentukan faktorisasi primanya. Untuk mempermudah kita untuk menentukan yang mana yang bisa disederhanakan, yang mana yang tidak bisa disederhanakan. Sebagai contoh 75, kita faktorkan ya. Kita faktorkan, kita akan menggunakan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Bilangan prima terkecil kan angka 2. 2 kan tidak bisa, berarti kita skip. Coba kita lanjut angka 3. 3 kan bisa. Berarti 75 dibagi 3 nilainya adalah 25. Kemudian lanjut, apakah 3 masih bisa dibagi 25? Ternyata tidak. Kemudian kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 5. Ternyata 25 itu merupakan perkalian 5 dikali 5. Sehingga bisa kita tuliskan akar 75 itu adalah akar 3 dikali 5 berpangkat 2. Kemudian yang bisa kita keluarkan adalah dari akar itu adalah bentuk kuadrat sempurna dari sebuah bilangan atau bentuknya A pangkat 2. Karena di sini ada 5 pangkat 2, berarti ini bisa keluar dari akar. Sehingga akar 3 dikali dengan akar 5 pangkat 2. Akar 5 pangkat 2 berarti akar dengan pangkat 2-nya saling menghabisi. Sehingga yang tersisa adalah 5 dikali dengan akar 3. Ini adalah bentuk paling sederhana menggunakan pohon faktor. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kali ini kita akan mencoba menyederhanakan suatu bentuk akar dari bilangan desimal. Jadi yang akan kita gunakan di sini adalah rumus pembagian pada bentuk akar. Kita langsung kerjakan di bagian C ini, yaitu akar dari 0,36. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengubah 0,36 ini ke dalam bentuk pecahan. Caranya gimana? Coba perhatikan, di sini kan ada 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya 2 angka di belakang koma, berarti di bagian penyebutnya itu adalah 100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti 1000. Kalau 4 angka berarti 10.000. Kemudian di bagian pembilangnya kita tinggal menuliskan 36-nya. Kalau sudah, jangan lupa ditutup kembali dengan akar. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mengaplikasikan sifat pembagian pada bentuk akar. Jadi yang bagian atas diakarkan sendiri, yang bagian bawah juga diakarkan sendiri. Jadi kita tuliskan akar 36 per akar 100. Kalau sudah seperti ini kan sudah gampang. Akar 36 kan 6. Akar 100 adalah 10. Kita tinggal mengubah yang ini ke dalam bentuk desimal. 6 per 10 itu artinya adalah 0,6. Jadi akar dari 0,36 adalah 0,6. Semoga adik-adik paham ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya bisa dilakukan pada akar-akar yang sejenis berdasarkan sifat berikut. P dikali akar pangkat N dari A ditambah atau dikurang Q dikali akar pangkat N dari A sama dengan P ditambah atau dikurang Q dikali dengan akar pangkat N dari A. Coba perhatikan contoh berikut ini. Di contoh yang pertama, kita akan menjumlahkan akar 5 ditambah dengan 3 akar 5. Seperti yang kita ketahui, indeksnya kan sudah sama, yaitu 2. Di sini juga 2. Bilangan dalam akarnya juga sama, di sini 5, di sini juga 5. Berarti kedua bilangan ini merupakan akar yang sejenis. Kalau sudah akar sejenis, berarti bisa kita gunakan rumusnya tadi. Tapi coba perhatikan di bagian depannya sini, tidak ada angka. Ingat, kalau misalnya ada sebuah variabel, tidak ada angka di depannya, itu sebenarnya adalah 1. Begitu pula untuk bentuk akar seperti ini.
Kalau di depannya tidak tertulis angka apapun, sebenarnya ada angka 1. Sehingga yang akan kita jumlahkan adalah 1 ditambah 3. Berarti dalam kurung 1 ditambah 3 tutup kurung dikalikan dengan akar 5. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 3 kan 4. Berarti kita tuliskan 4 akar 5. Lanjut bagian B. Di bagian B ini ada sedikit berbeda ya. Adik-adik harus perhatikan dengan jeli dari indeks dan juga bilangan dalam akarnya. Ternyata setelah kita amati di sini indeksnya berbeda, ada 3, ada yang 2, ada 3, dan juga ada yang 2. Kemudian untuk bilangan dalam akarnya juga berbeda. Di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 3. Berarti yang bisa kita selesaikan adalah akar yang sejenis saja. Yang mana sih akar sejenis itu? Jadi untuk akar pangkat 3 dari 2 itu, akar sejenisnya adalah yang ini. Sama-sama akar pangkat 3 dari 2. Sedangkan untuk akar pangkat 2 dari 3 itu sejenis dengan yang ini. Sehingga kita kelompokkan terlebih dahulu. Mana yang sejenis itu dioperasikan dengan yang sejenis. Jadi kita tuliskan buka kurung 3 dikurang 6 tutup kurung. Kita kalikan dengan akar pangkat 3 dari 2, kemudian ditambah dengan ini. 5 dan 10 dioperasikan. Buka kurung 5 ditambah 10 tutup kurung dikalikan dengan akar 3. Sehingga hasilnya kita peroleh 3 dikurang 6 berapa? Minus 3 kan? Berarti kita tuliskan minus 3 akar pangkat 3 dari 2 ditambah dengan 5 tambah 10 berapa? Iya benar, 15. 15 berarti kita tuliskan 15 akar 3. Jadi ini adalah solusi untuk nomor bagian B. Ayo kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di contoh ketiga ini kita akan menyelesaikan kembali penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, akan tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Bentuk akar-akarnya di sini belum sederhana. Contohnya kayak akar 8 belum sederhana. Akar 32, akar 162 belum sederhana juga. Jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menyederhanakan masing-masing bentuk akarnya. Kemudian nantinya baru bisa dioperasikan. Jadi untuk 8 ini 8 kan kalau kita bikin pohon faktor 2 dikali 4. 4 ini adalah bilang kuadrat sempurna, berarti bisa kita tuliskan akar 8 itu akar 2 dikali dengan akar 4. Akar 4 adalah berapa? 2 kan? Bisa kita tuliskan 2 akar 2. Sehingga akar 8 nanti bisa kita tuliskan 2 akar 2. Kemudian untuk yang 32 ini, jika kita faktorkan, kita bagi 2 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 16. 16 ini adalah kuadrat sempurna, berarti stop, tidak perlu dilanjutkan lagi. Sehingga akar 32 tadi kita ubah menjadi akar 2 dikali dengan akar 16. Berdasarkan sifat perkalian tadi sudah kita bahas bersama-sama, berarti akar 16 adalah 4. Hasilnya berarti 4 akar 2. Khusus untuk akar 32 tadi. Lanjut 162. Coba kita bagi 2, ternyata 162 dibagi 2 hasilnya adalah 81. 81 bisa diakarkan merupakan kuadrat sempurna. Berarti stop. Berarti kita tuliskan akar 2 dikali dengan akar 81. Atau kita tuliskan 9 akar 2. Sehingga bentuk soalnya tadi bisa kita ubah akar 8 menjadi 2 akar 2 ditambah akar 32 diubah menjadi 4 akar 2 dikurang dengan akar 162 bisa kita ubah menjadi 9 akar 2. Kita supaya lebih gampang. Kalau sudah begini, karena dia sudah sama indeks dengan bilangan dalam akarnya, atau dia merupakan akar sejenis, berarti sudah bisa kita operasikan. Kita tinggal menjumlahkan koefisiennya.
sama dengan buka kurung 2 ditambah 4 dikurang 9 tutup kurung akar 2 sama dengan 2 ditambah 4 kan 6 dikurang 9 adalah negatif 3, berarti negatif 3 akar 2. Ini adalah bentuk paling sederhana dari akar 8 ditambah akar 32 dikurang akar 162. Semoga adik-adik paham ya. Jadi itulah materi kita pada pertemuan ke-6. Baiklah, kakak akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Bentuk akar merupakan akar dari satu bilangan yang hasilnya bilangan irasional. Secara umum, bentuk akar ditulis dalam bentuk akar pangkat N dari A. Selanjutnya, menyederhanakan bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A dikali B sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B, atau akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A per B. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, yaitu P dikali akar pangkat N dari A ditambah atau dikurang Q akar pangkat N dari A sama dengan P ditambah atau dikurang Q dikali akar pangkat N dari A. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat dan berkah. Amin. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.